Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar Banyumanik yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran. Pagi ini kita akan membaca tafsir surat An-Naba. Ini surat yang terakhir pada juz Amma. Surat An-Naba ini bicara tentang masalah akidah dan keimanan. Wilayah akidah itu kita bisa menggunakan frame rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman pada hari akhir dan rangkaiannya, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada qada. Atau kita bisa menggunakan frame yang 4. Wilayah akidah itu isinya 1, masalah ketuhanan. Yang kedua, masalah kenabian. Yang ketiga, masalah ruhaniyat. Ruhaniyat itu alam metafisika. Yang keempat adalah samyat. Samyat itu semua informasi yang kita terima dari sumber-sumber yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Nah, jadi orang bicara akidah itu frame-nya bisa 2 macam tadi itu. Nah, surat An-Naba ini bicara salah satu bagian dari yang 4 tadi. Ini bicara metafisika. Jadi secara umum surat An-Naba itu isinya adalah tentang aneka anugerah Allah kepada manusia. Yang anugerah-anugerah ini menunjukkan kemahakuasaan Allah di dalam mencipta segala sesuatu. Nah, surat An-Naba adalah sebagian dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai anugerah kepada manusia di dalam kehidupan ini. Nah, fasilitas kehidupan yang diberikan oleh Allah ini seharusnya mengantar kepada manusia untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang menyukuri nikmat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapat pahala dari Allah. Sebaliknya, orang-orang yang durhaka, tidak menyukuri nikmat-nikmat itu, anugerah-anugerah itu, maka mereka akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan ringkas isi dari surat An-Naba ini. Baik. Dan surat An-Naba ini bicara sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang waktunya kita belum tahu, dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Hanya ada yang sudah terjadi dan kita sudah bisa memahami rumus-rumusnya, ada yang akan terjadi dan kita tidak tahu rumus-rumusnya. Nah, ini masalah metafisika tadi itu.
masalah rohani. Sesuatu yang diberitakan oleh Allah yang akan terjadi di masa depan dalam waktu yang tidak lama sudah banyak yang bisa diungkap oleh manusia. Misalnya Allah menyatakan di surat Ar-Rum itu, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Nanti negara Romawi itu akan dikalahkan oleh Persia. Romawi itu orang-orang yang beriman, ahli kitab, sementara Persia itu penyembah api, orang-orang musyrik. Nah, itu nanti dalam sejarah Persia mengalahkan Romawi, tetapi dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 10 tahun, Romawi akhirnya bisa mengalahkan Persia. Ini sudah diinformasikan oleh Al-Quran sebelum peristiwa ini terjadi. Fathu Mekah sudah diisyaratkan oleh Allah di surat An-Nasr itu. Nanti akan datang pertolongan Allah dan penaklukan Mekah itu. Dan peristiwa penaklukan Mekah itu ayatnya sudah turun duluan, tapi peristiwanya datang belakangan, yaitu tahun ke-8 Hijrah itu. Berita tentang ancaman kepada Abu Jahal di surat Al-Alaq itu, "Kala la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah." Hati-hati ya, ingat kalau kamu tidak berhenti mengganggu Nabi, pasti kami akan tarik ubur-uburku. Nah, ubur-ubur pendusta dan pengingkar. Ini ancamannya di periode Makkah, dan kejadiannya itu di periode Madinah, yaitu pada waktu perang Badar. Perang Badar, Abu Jahal itu dibunuh oleh seorang sahabat, lalu dipenggal lehernya. Itu rambutnya panjang, Abu Jahal itu kuciran, lalu nanti ditarik rambutnya itu dibawa ke depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ancamannya di periode dekat, tapi peristiwanya terjadi di periode Madinah. Walid bin Mughirah juga diancam di Quran karena gangguannya pada Rasulullah itu. Allah mengatakan, "Sanasimuhu alal khurtum," akan kami beri tanda nanti pada belalainya itu, hidungnya mancung itu si Walid bin Mughirah itu. Dan nanti Walid waktu perang Badar juga terpancung itu hidungnya itu, kesabet pedangnya sahabat, sehingga hidungnya itu copot Walid bin Mughirah. Jadi kalau ada orang Mekah yang hidungnya copot, itu ya Walid bin Mughirah itu. Jadi informasi-informasi Al-Quran yang pasti terjadi. Nah, ini yang akan kita bicarakan juga, informasi-informasi yang juga pasti akan terjadi. Tapi nanti sebagian nanti di hari kiamat. Kita nggak tahu kapan itu kiamat, tapi kiamat pasti akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma itu terdiri dari dua huruf, an dan ma. An itu artinya tentang, ma itu apa? Tentang apa yang mereka saling bertanya, mereka saling berdebat, mereka saling berdiskusi. Anin nabail azim, tentang berita besar. Naba itu berita besar, yaitu hari kiamat dan rangkaiannya, kiamat kubra, kebangkitan, kemudian hisab, kemudian penentuan akhir, kemana manusia itu akan pergi. Tentang berita besar, alladhum fihi mukhtalifun, yang mereka tentangnya itu saling berselisih. Jadi orang-orang Mekah itu ada yang menolak mentah-mentah
tentang adanya hari kebangkitan, di mana di situ manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ini sudah kita baca di surat-surat yang sebelumnya. Jadi mereka logikanya kalau nanti ada kebangkitan, mereka rugi karena mereka durhaka dan mereka akan mempertanggungjawabkan kedurhakaan mereka itu. Dan mereka menduga kemewahan hidup, kenikmatan hidup di dunia itu akan berlanjut ke akhirat, seperti yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah itu. Nah, ada orang yang awalnya ragu-ragu tapi akhirnya juga menolak. Ada orang yang awalnya menerima tapi akhirnya juga menolak. Nah, jadi masyarakat Mekah itu secara keseluruhan menolak adanya hari kebangkitan yang diawali dengan kiamat kubro itu. Jadi konsep hidupnya, hidup itu ya sekarang dan di sini. Setelah mati maka segala sesuatu selesai, segala sesuatu berakhir. Tidak ada lagi pertanggungjawaban menyangkut apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan di dunia. Nah itu. Maka pengingkaran terhadap hari kiamat itu melahirkan etika yang buruk, melahirkan akhlak yang rusak, akhlak yang bejat dalam bidang akidah, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang juga melihat adanya orang-orang yang rusak dan bejat, itu indikator tentang ketidakpercayaan pada hari kiamat dan adanya pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kala saya'lamun, Al-Quran lalu menyadar apa yang mereka katakan itu. Sekali-kali tidak seperti yang mereka katakan. Saya'lamun, mereka pasti akan mengetahui di masa yang akan datang ketika nanti kiamat itu sudah tiba. Sumakala saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahui nanti di masa yang akan datang. Jadi itu tidak bisa disampaikan sekarang, dan Allah sengaja menyembunyikan kapan kiamat itu datangnya, karena keyakinan tentang kiamat itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik yang selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kiamat itu dengan melakukan amal-amal kebajikan. Nah, jadi kita sekarang ini hanya dituntut untuk siap-siap menghadapi kiamat dengan mempersiapkan diri menghadapi kiamat itu. Bekalnya adalah amal kebajikan, amal soleh, menggunakan daya-daya kita, daya akal, daya kolbu, daya hidup, daya fisik, menggunakannya sesuai dalil Quran, sesuai dalil hadis, sesuai dalil akal, sehingga penggunaannya ini semuanya akan berguna bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat secara luas sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu bekal kita untuk menghadapi hari kiamat. Alam naj'alil arda mihada. Nah, kemudian Allah bertanya, menyoal. Soal dalam arti isbat, soal dalam arti menetapkan sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami Allah ya, telah menjadikan bumi ini sebagai ayunan? Kata mahada itu artinya menyiapkan. Jadi bumi ini seperti ayunan itu, ini bahasa metafor ya. Jadi bumi itu ditempati oleh manusia dan menjadi tempat yang sangat nyaman bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Artinya kenyamanan yang
kita nikmati dalam kehidupan di dunia itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, disiapkan dengan sangat rapi, disiapkan dengan sangat sempurna, sehingga semua manusia yang tinggal di muka bumi itu betul-betul menikmati fasilitas ini. Nah, sehingga kenikmatan hidup di dunia itu diibaratkan orang yang ada dalam ayunan itu. Orang yang diayun itu kan nikmat, nah gitu. Di tempat-tempat wisata itu ada ayunan itu. Nah, orang bisa menikmati kenikmatan yang ada di situ. Wal jibala autada, dan kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak. Ini dalam kajian sosiologi dijelaskan oleh para ulama. Dulu masyarakat Arab itu masyarakat yang suka pergi dan suka pindah-pindah, dan mereka selalu membawa tenda, dan di mana mereka bertempat tinggal mereka selalu mendirikan tenda-tenda itu, dan tenda-tenda itu diikat pada patok-patok yang sangat kuat. Paling tidak ada 4 patok atau 6 patok itu untuk supaya mengikat tenda-tenda itu sehingga tidak diterbangkan oleh angin. Nah, gunung-gunung itu diibaratkan sebagai pasak-pasak itu tadi, supaya bumi itu tidak boleh. Jadi ini logika berpikir dengan menggunakan analogi antara orang bikin tenda dengan bumi ini. Wal jibala autada. Ini adalah bagian dari sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bumi itu enak dinikmati oleh manusia. Jadi ayunan yang sangat memberikan kepuasan kepada manusia. Wa khalaqnakum azwajan. Kami juga telah menciptakan kamu itu berpasang-pasangan dari laki-laki dan perempuan. Dan Allah itu sudah menjadikan naluri bagi manusia. Laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Dan pertemuan keduanya kemudian menghasilkan reproduksi manusia. Itu dari kehebatan Allah menciptakan manusia itu. Coba lihat, laki-laki kok selalu cenderung pada perempuan, perempuan kok selalu cenderung pada laki-laki. Nah, ini kalau bukan zat yang maha kuasa, kan tidak bisa menjadikan hal yang seperti itu. Jantan, binatang jantan kok selalu cenderung pada yang betina. Nah, gitu. Selalu akan seperti itu. Normalnya seperti itu. Fitrahnya itu seperti itu. Nah, ini sesuatu penciptaan yang betul-betul harus kita pikirkan, yang harusnya mengantar kepada pengakuan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sekarang sudah bisa bikin robot, tapi robot kan nggak punya perasaan. Nah, apakah robot ada yang laki perempuan lalu yang laki mencintai yang perempuannya? Kan nggak bisa. Nah, gitu. Itu kerjanya kerja yang otomatis yang disetel oleh penciptanya itu. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kamu itu sebagai pemutus dari kegiatan-kegiatan kamu. Sehingga kalau kamu tidur, maka kamu terputus dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga kamu dengan tidur itu kamu bisa istirahat. Bayangkan kalau manusia itu tidak bisa tidur, betapa capeknya itu dan bosan orang itu hidup. Nah, gitu. Ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya apa? Pakaian itu fungsinya kan pertama menutup aurat. Kedua, fungsinya itu melindungi panas dan dingin. Ketiga, fungsinya itu sebagai hiasan, sehingga orang berpakaian itu kelihatan indah. Keempat, fungsinya itu sebagai simbol identitas, pembeda antara satu dengan yang lain. Nah, malam hari itu diibaratkan sebagai libas. Libas ini juga menutup kegiatan-kegiatan kita di malam hari
yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan malam hari ini kita juga menjadi ngantuk sehingga kita juga bisa tidur di situ. Dan itu disebabkan karena pergerakan matahari itu malam dan siang. Malam kita mesti harus istirahat. Nah, malam itu sebagai libas. Ini bahasa metafornya. Wa ja'alna nahara ma'asa. Dan kami jadikan waktu siang itu sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Kita lihat sekarang manusia di siang hari selalu beraktivitas. Dan aktivitas manusia itu semuanya dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di semua bidang. Nah, terutama kebutuhan hidup memenuhi kebutuhan fa'alinya itu. Nah, kebutuhan makan, kebutuhan minum itu. Semua itu dilakukan manusia mayoritas di siang hari. Kalau malam hari mereka akan istirahat. Ja'alna nahara ma'asa wa banaina fawqakum sidada sab'an sidada. Dan kami telah membangun di atas kamu itu 7 langit yang sangat kokoh. Dan ini bisa diamati oleh semua orang yang hidup. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami telah menjadikan di alam ini pelita yang sangat terang benderang, yaitu matahari. Dan matahari ini salah satu sumber kehidupan manusia. Dan Allah ini juga telah membuat matahari itu jaraknya dengan bumi sangat pas, tidak kejauhan juga tidak kedekatan. Karena kalau kejauhan bumi itu akan sangat dingin, tapi kalau kedekatan maka bumi itu akan menjadi sangat panas. Jadi jaraknya sudah diukur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi matahari ini keberadaannya betul-betul sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika matahari terbit, maka manusia semua beraktivitas. Ketika matahari tenggelam, maka manusia kemudian istirahat di malam hari. Nah, ini adalah bagian dari rububiyahnya Allah, bagian dari perbuatan Allah dalam rangka untuk memberikan anugerah kepada manusia di dalam kehidupan ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan dari awan itu air yang tercurah deras. Dan orang sekarang sudah bisa mengetahui terjadinya hujan. Air laut dipanasi oleh matahari, kemudian menguap menuju ke atas ke awan, lalu di sana terjadi titik-titik air. Lalu titik-titik air itu didorong oleh angin, kemudian turun di lokasi-lokasi tertentu. Nah, jadi orang sudah tahu sekarang ini sistem kerjanya hujan itu tadi. Ini adalah bagian dari sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah menggunakan kata-kata kami, kata para ulama, itu berarti Allah itu tidak kerja itu tiba-tiba langsung. Tapi di sini melibatkan pihak lain, termasuk di sini Allah itu mencipta sistemnya itu. Ada sistem yang berjalan, maka segala sesuatu kemudian terjadi. Semua melalui sistem. Reproduksi manusia juga melalui sistem tadi. Dari penciptaan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, maka terjadilah yang namanya reproduksi. Jadi sistem perkawinan itulah yang menyebabkan adanya reproduksi. Hujan turun juga karena air di laut dispanasi, lalu menguap, lalu terjadi titik-titik air, lalu didorong ke tempat tertentu, lalu turun menjadi hujan yang sangat deras. Dan kalau volumenya terlalu banyak, maka menimbulkan banjir seperti beberapa hari yang lalu. Dan daerah Demak mungkin sekarang belum
sepenuhnya tuntas itu bekas-bekas dari banjir kemarin, hujan. Nah, linukhrija bihi habban wa nabata. Hujan yang turun dari langit dengan curahan yang deras itu untuk apa? Agar kami mengeluarkan dengannya, dengan hujan itu, habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang ini menjadi bahan pangan bagi manusia. Jadi ada siklus kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Hujan turun membasahi bumi sehingga tanaman-tanaman di bumi menjadi tumbuh subur, biji-bijian juga tumbuh, sehingga kemudian dari situ manusia bisa mendapatkan sumber kehidupannya, sayur-mayurnya, biji-bijiannya yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Fasilitas kehidupan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajanatin alfafa, dan dari hujan tadi kami menjadikan kebun-kebun yang lebat, taman-taman yang lebat. Nah, inilah dari ayat 1, dari ayat berapa ini? 6 sampai ayat 16. Ini bicara tentang aneka ragam anugerah Allah kepada manusia. Ini seharusnya mengantar manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anugerah-anugerah yang sudah diberikan Allah kepada manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana manusia menyikapi anugerah-anugerah itu tadi. Jadi manusia tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan ada pertanggungjawaban menyangkut manusia yang sudah menikmati seluruh fasilitas kehidupan itu. Baik, ayat berikutnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemisahan itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditetapkan waktunya. Yaumul fasl itu hari pemisahan nanti di hari kiamat antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang durhaka dengan yang taat, antara yang beramal soleh dengan lawannya. Itu nanti akan ada pemisahan di hari kiamat. Yang beriman lalu dibawa ke surga, yang durhaka lalu dibawa ke neraka, dimasukkan ke neraka. Ini informasi dari Al-Quran. Jadi hari pemisahan nanti di hari kiamat itu betul-betul waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita tidak diberitahu kapan itu terjadinya. Ini bagian dari wilayah iman. Wilayah iman itu wilayah gaib yang orang tidak tahu. Hanya gaib itu ada dua kategori. Ada gaib hakiki, gaib hakiki itu gaib yang beneran. Sampai kapanpun orang tidak bisa mengungkap itu sesuatu yang masuk kategori gaib seperti kiamat ini. Ada yang namanya gaib nisbi. Nah, gaib nisbi itu gaib yang relatif. Dulu ketika orang belum tahu ilmunya itu dianggap gaib. Tapi setelah orang tahu ilmunya, sekarang menjadi tidak gaib lagi. Karena orang sudah menemukan kunci-kuncinya itu, rahasia-rahasianya itu, yaitu dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu. Nah, gitu ya. Itu namanya gaib nisbi. Seperti informasi Al-Quran tentang janin yang ada di dalam kandungan itu. Ini dulu kan, ini salah satu hal yang gaib kan. Tetapi kegaibannya sekarang sudah mulai terungkap sebagiannya itu. Misalnya tentang kelamin janin, itu laki atau perempuan. Orang sudah tahu sekarang ini. Apakah janin itu sehat atau tidak dalam kandungan itu. Sekarang para dokter sudah bisa mengetahui dengan alat tes yang mereka ciptakan itu tadi. Tetapi tidak berarti bahwa semua sudah terungkap. Sebagian sudah terungkap oleh
manusia. Nah, gitu. Hujan itu dulu baik. Tapi sekarang orang sudah bisa meramal untuk kapan akan terjadinya hujan. Tapi tidak berarti semua sudah diketahui. Orang sekarang walaupun sudah bisa meramal hujan, tapi belum tahu volume hujan yang akan turun itu berapa banyak itu, berapa juta meter kubik itu yang akan turun. Orang tidak bisa mengetahui. Nah, sebagian sudah terungkap itu menjadi ghaib nisbi, ghaib yang sifatnya itu relatif. Baik, inna yaumal fasli kana miqat. Yauma yunfakhu fis-suri fatakuna afwaja. Yaitu pada hari ketika ditiup sangkakala, maka kamu akan datang secara berkelompok-kelompok. Jadi nanti di hari kiamat ada peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala yang pertama itu kiamat. Peniupan sangkakala yang kedua itu kebangkitan, orang dibangkitkan. Nah, jadi ini bicara peniupan sangkakala yang kedua. Orang akan datang secara berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu bisa menggunakan kategori iman dan kafir. Nah, misalnya seperti itu ya. Secara umum iman dan kafir. Tapi yang iman itu sendiri kan bertingkat-tingkat, yang kafir juga bertingkat-tingkat. Jadi orang nanti akan datang berkelompok-kelompok. Mungkin juga kelompok-kelompok itu mengikuti pemimpinnya masing-masing. Kita itu sekarang umat Muhammad, ada yang umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya itu. Baik, dari tafsir Zilalul Quran dijelaskan begini. Hal-hal gaib yang diinformasikan Quran kita tidak perlu mencari tahu detailnya. Seperti sur itu kalau bahasa Arab yang maksudnya trompet ya, trompet. Tapi kita tidak usah membahas ini trompetnya itu seperti apa, sebesar apa. Nah, karena tidak ada informasi di Quran bahwa nanti akan ada peniupan sangkakala itu diyakini saja. Karena membahas itu secara detail tidak membuat orang itu tambah iman, tambah kuat imannya itu. Boleh jadi malah menjadi ragu. Jadi orang tidak perlu bahas, yakini saja bahwa itu nanti pasti akan terjadi dan kita akan mengalami pada saatnya nanti. Yang penting sekarang siapkan bekal untuk menyambut datangnya hari kiamat karena semua orang pasti akan mengalami itu. Nah, itu yang dimaksud. Wa futihatis sama'u fakanat saraba, dan nanti langit itu akan terbuka, akan terbelah, maka akan menjadi beberapa pintu. Wa suyratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung nanti akan diperjalankan sehingga menjadi seperti fata morgana. Kalau di surat Az-Zalzalah itu dijelaskan bahwa benturan benda-benda itu, gunung dengan benda-benda yang lain itu nanti akan menimbulkan pecah. Karena benturan itu sangat keras sehingga pecahnya itu kemudian menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sehingga dia mudah sekali terbang dibawa oleh angin. Nah, itu dipahami seperti itu di surat Az-Zalzalah itu, sehingga nanti menjadi seperti fata morgana. Fata morgana itu seperti bayangan air dilihat dari jauh, tapi kalau didekati tidak ada apa-apa itu fata morgana. Inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu menjadi tempat pengintaian. Tempat pengintaian. Jadi setiap orang yang di akhirat nanti akan melewati neraka jahanam ini. Hanya yang mukmin nanti selamat, dia terus berjalan. Yang kafir nanti akan jatuh ke bawah, masuk ke dalam neraka itu. Jadi mirsad itu ibaratnya pos polisi di perapatan jalan itu. Jadi tempat mengintai. Dan menurut riwayat-riwayat, setiap orang yang melewati pelintas di situ nanti akan diinterogasi oleh polisi-polisi itu. Diinterogasi menyangkut imannya, menyangkut rukun imannya, menyangkut rukun Islamnya itu. Kalau dia lolos maka dia akan jalan terus. Nah, bagi yang tidak maka dia akan tertahan di situ, di pos-pos polisi itu nanti. Polisinya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Litauhina ma'aba. Nanti
neraka jahanam itu bagi para pelaku batas, orang-orang musyrik itu menjadi tempat kembali. Labisina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di situ selama berabad-abad, abad-abad yang tidak ada batasannya itu, terus-menerus mereka akan ada di sana. La yadukuna fiha bardan wala saraba, di sana mereka tidak akan merasakan kesejukan dan juga tidak akan merasakan minuman segar. Illa hamimah wa wasaq, kecuali yang mereka rasakan itu adalah air yang mendidih dan nanah yang keluar dari tubuh mereka yang terbakar. Ini sebagai bagian dari siksaan kepada orang-orang yang durhaka. Jazaan nifaq itu adalah sebagai pembalasan yang sepadan. Jazaan nifaq sepadan dengan amal perbuatan mereka. Jadi siksa itu adalah dampak dari perbuatan manusia. Ini ulama memberi ibarat begini. Orang kalau minum air putih satu gelas maka dahakanya hilang. Hilangnya dahaga itu karena minum. Sebaliknya orang minum racun maka dia mati. Nah, jadi mati itu dampak dari minum racun tadi yang tidak bisa dihindarkan. Kedurhakaan akan mengantar ke neraka, itu tidak bisa dihindarkan. Jadi masuk neraka itu dampak dari kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu yang dimaksud jazaan wifaq, sebagai pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau orang-orang beriman, balasannya melebihi dari apa yang sudah dilakukan. Maka orang masuk surga itu disebut di dalam hadis lebih karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amal. Ini kalau bulan puasa orang memberi minum, memberi makan, memberi kurma walaupun hanya satu biji diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak sebanding. Uang yang dilakukan itu hanya kecil, tapi imbalannya itu sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak mengharapkan adanya hisab. Ya, memang mereka tidak percaya dengan adanya kiamat dan rangkaiannya itu. Mereka tidak akan dihisab menurut pendapatnya itu. Padahal mereka akan dihisab dan dari hasil hisabnya itu mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal itu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mengingkari ayat-ayat kami dengan pengingkaran yang sebesar-besarnya. Betul-betul mengingkari apa yang diinformasikan oleh Allah lewat ayat-ayatnya itu, termasuk perintah untuk bertauhid. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam satu kitab. Maka di surat Qaf ayat 23 Allah menginformasikan nanti malaikat-malaikat itu akan datang kepada manusia menyodorkan kitabnya itu. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Qarinnya berkata, malaikat pencatat amal berkata, inilah catatan yang ada padaku. Ini Allah menginformasikan bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat di dalam satu kitab. Dan sekarang masih ada di laptopnya para malaikat. Nanti di hari kiamat itu akan di print out, dijilid, lalu diserahkan kepada masing-masing pemilik catatan-catatan itu. Fadhuku falan nazidakum illa adab. Rasakanlah siksa ini dan kami tidak akan menambah kepada kamu kecuali siksa. Ya, karena dosanya bertumpuk-tumpuk, maka tambahan siksanya juga terus-menerus. Ini informasi bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak menyukuri anugerah-anugerah yang telah diberikan tadi. Ayat lanjutannya bicara kebalikannya, orang-orang mukmin. Innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Orang muttaqin itu orang-orang yang mampu menghindari siksa duniawi dan mampu menghindari siksa ukhrawi. Siksa duniawi itu terjadi
kalau manusia melanggar hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat kalau dilanggar, orang kena siksa di sini dalam kehidupan di dunia ini. Kalau orang melanggar siksa ukhrawi, maka dia mendapat siksa ukhrawi. Nah, siksa ukhrawi itu terjadi karena orang melanggar syariat agama, orang tidak iman, dosa, tapi nanti dosanya dipikulnya di akhirat. Orang tidak sholat, tidak haji, tidak zakat dan lain-lainnya dosa, tapi nanti siksanya di akhirat, tidak langsung orang disiksa sekarang ini. Nah, orang yang bisa menghindari siksa duniawi dan siksa ukhrawi itu namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, mereka nanti akan memperoleh kebun-kebun dan anggur sebagai hidangan bagi mereka. Wa qawaiba atroba, dan mereka juga akan mendapatkan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqqa, dan mereka juga akan mendapatkan gelas yang penuh. Ini ka'as itu gelas isinya khamr, tapi khamr akhirat itu tidak seperti khamr dunia, tidak menimbulkan mabuk dan tidak menjadikan orang bertengkar dan berkelahi karena minum itu tadi. La yasma'una fiha lagwan wala kidaba. Di akhirat itu, di surga, mereka tidak mendengar kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang musyraf, dan juga kata-kata yang mengandung dosa. Hubungan orang di akhirat di surga itu nanti sangat harmonis. Kalau di sini kita bisa ciptakan itu. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, itu sebagai balasan dari Tuhanmu dalam bentuk pemberian yang banyak. Artinya balasan di surga itu tidak sebanding dengan amal yang dilakukan oleh manusia di dunia, karena balasannya melampaui dari apa yang dilakukan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Maka itu atau pemberian yang banyak atau anhisab. Orang sudah diberitahu seperti ini kok tidak tertarik untuk beriman dan beramal soleh, itu ya kebangetan ini. Ini bahasanya Arabi bro, orang dulu itu, orang-orang kayak gitu. Jadinya dia kafir kepada Allah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Rabbika yang disebut di ayat 36 itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahim itu sifat rahmah yang melekat pada diri Allah sejak zaman azali. Rahman itu tindakan mencurahkan rahmatnya itu kepada makhluknya. Jadi Allah itu Rahman, Allah itu terus menerus mencurahkan rahmatnya kepada makhluknya kapan saja dan di mana saja. Nah, itu namanya Rahman, Allah yang sudah bertindak seperti itu. Nah, la yamlikuna minhu hitaba. Nanti di hari kiamat, di akhirat itu orang tidak memiliki wewenang pembicaraan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari nanti malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu berdiri berjajar bersaf-saf. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan kepadanya oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah di sini yang dimaksud, dan mereka berkata benar. Dzalikal yaumul haq faman sa'at takhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Nanti di akhirat pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, ia bisa menempuh kepada Tuhannya jalan kembali. Ayat ini ayat yang bicara tentang kebebasan manusia. Siapa yang mau, silakan dia menempuh menuju kepada Tuhan jalan kembali. Yang tidak mau ya silakan berbuat semaunya sendiri. Yang mau silakan ikuti tuntunan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna andarnakum adzaban qariba yauma yaqulul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepada kamu semua. Apa peringatannya? Yaitu siksa yang dekat. Sesuatu yang akan terjadi di masa datang itu disebut oleh Allah dengan qorib. Qorib itu sesuatu yang pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yaitu pada hari ketika manusia itu bisa melihat apa yang telah dilakukannya. Melihat itu bisa melihat wujud perbuatannya, juga bisa melihat dampak dari perbuatan yang telah dia lakukan itu. Yang baik mendapatkan balasan surga, yang buruk mendapatkan siksa di neraka. Dan wujud perbuatannya juga akan ditampilkan di akhirat karena rekamannya sudah ada. Manusia sekarang aja sudah bisa merekam baik suaranya maupun kegiatannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan orang-orang kafir pada hari itu nanti akan berkata, alangkah baiknya aku dahulu itu menjadi tanah, bukan menjadi manusia. Karena menjadi manusia nanti dia akan dibangkitkan, dan kebangkitan itu akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Maka orang-orang kafir berandai-andai, seandainya dulu itu tidak dijadikan manusia, tapi dijadikan saja sebagai tanah batu, sehingga dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu pengandaian yang mustahil, karena sudah terlanjur jadi manusia dan menjadi manusia yang durhaka, sehingga apa yang dia angan-angankan tidak mungkin akan terjadi. Dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, inilah akhir surat yang ada di juz Amma. Yang akan datang kita sudah pindah ke surat 29. Nah, gitu ya. Ini sudah selesai juz Amma. Surat terakhir adalah Amma Yatasa'alun. Baik, demikian kajian kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.